Kita harus mau mendengar. Baik. Jadi mau menerima kritikan dan mau menerima masukan. Kita mau bikin konsep-konsep yang ada di Bali maupun ada di Jakarta. Nah, ini mungkin tunggu tanggal mainnya karena 2024 akan ada beach club baru. Kita akan ada tematik theme park di pinggir laut. Ini saya copy dari California dari Amerika. Nah, namanya Jungle Sea. Harga paling murah. Silahkan cek sendiri. Kita harus terus berinovasi, harus cepat mengikuti perkembangan zaman. Halo Tribuners, selamat datang di podcast Tribun Lampung bersama Mutiara. Tribuners, seperti kita ketahui ya, Provinsi Lampung ini kan terkenal dengan destinasi wisata pantainya yang menyajikan pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang nih mengenai perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata khususnya di Lampung. Kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Reza Adi Kresna selaku Direktur Utama dari PT Krakatau Lampung Tourism Development. Halo Pak Reza, bagaimana Pak? Tadi pun ya betul sekali itu sapaan untuk warga Lampung. Pak Reza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Apalagi ini kan akan berbagi pengalamannya dan juga informasinya kepada Tribuners di rumah ya. Insya Allah, bermanfaat. Iya, bermanfaat sekali karena kan memang Lampung ini salah satu hal yang terkenal dari Lampung adalah pariwisatanya. Dan kebetulan Pak Reza ini kan mengelola perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, betul ya Pak? Betul. Oke, nah langsung saja nih Tribuners, kita udah kenalan ya sama narasumber kita pada hari ini. Nah Pak Reza, kalau boleh tahu ini kan PT KLTD ini besar sekali nih ya Pak ya. Kalau boleh tahu kawasan apa saja Pak yang masuk ke dalam PT KLTD ini Pak? KLTD ini luasannya sekarang 352 hektar. Target kita ke depan sampai 500 hektar. Sekarang yang paling terkenal dari di bawah perusahaan KLTD itu yaitu Hotel Grand LT. Itu seluas 14 hektar, kita sekarang ada 84 kamar. Mungkin kalau orang-orang ke Kalianda pasti nomor satu hotel cuma ada kita yang bagus saat ini. Menurut saya ya, atau menurut pemirsa. Kedua, kita juga ada beberapa pantai. Pantai di bawah naungan saya tuh ada Pantai M Beach namanya. Alhamdulillah sekarang dikunjungi lebih dari 2.000-an orang per hari. Sekarang juga ada pantai bagus juga. Nah, ke depan akan beberapa pantai-pantai lagi. Oke, ke depan akan menambah kawasan lagi ya Pak? Kawasan lagi. Nah, tapi kita juga ngajak partner juga. Ada beberapa partner juga. Salah satunya itu Pantai Aruna. Pantai Aruna. Itu kita berpartner dengan kita. Itu juga dengan pengusaha lokal Lampung juga. Oke, jadi mengajak pengusaha lokal Lampung ya untuk memajukan pariwisata di Lampung. Nah, ini menarik sekali karena ternyata PT KLTD tadi memiliki beberapa kawasan destinasi wisata yang terkenal di Lampung Selatan. Siapa sih yang nggak kenal dengan Grand LT? Kemarin aja Tribun Lampung kan ini habis mengadakan event besar-besaran di Grand LT dan luar biasa sekali ternyata antusiasme dari para tamu undangan dan juga peserta karena ditambahkan hotelnya ini memang langsung view-nya laut ya Pak ya. Pemandangannya luar biasa sekali, dapat sunrise-nya. Kemarin menyaksikan juga sunrise di sana. Terima kasih. Keren dan kita doakan semoga ada terobosan-terobosan baru ya yang akan datang Pak Reza. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tribun karena kalau nggak ada Tribun kemarin semua pejabat nggak mungkin datang ke tempat kita. Oke, baik. Jadi memang alhamdulillahnya ya luar biasa sekali antusiasme dari para tamu undangan. Nah ini Pak Reza kan kebetulan memang kawasan Grand LT sendiri itu kan memang terletaknya nggak jauh dari pemukiman masyarakat ya, atau pemukiman warga. Sejauh ini bagaimana sih tanggapan dari masyarakat terkait dengan pertumbuhan dari Grand LT sendiri, M Beach dan juga Pantai Bagus? Apalagi kan kita 2 tahun kemarin itu menghadapi pandemi COVID-19. Nah Pak Reza, seperti apa tanggapan dari masyarakat? Gini, kalau pandangan masyarakat otomatis tergantung dari masyarakat itu sendiri bagaimana. Tapi harapan kita dengan hadirnya beberapa beach club yang kita punya maupun Hotel Grand LT ingin membangun atau membuka lapangan kerja pasti untuk mereka. Alhamdulillah saat ini sih hampir mungkin di atas 80% karyawan kita tuh karyawan lokal. Penghuni daerah situ. Jadi itu yang kita harapkan supaya bukan hanya UMKM-nya juga bergerak, tapi karyawan-karyawan situ tergerak juga dan bisa bekerja bersama kita. Jadi kita bisa membawa manfaat buat warga lokal juga. Oke, jadi memanfaatkan SDM di sekitar Grand LT, kawasan Grand LT bisa dikatakan seperti itu ya Pak Reza. Harapan kita. Nah ini kan tapi Pak Reza kan kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu ya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah berangsur membaik ya perekonomian. Nah sejauh ini Pak Reza bisa dikatakan bahwasannya kan banyak
destinasi wisata lain atau Ya. hotel lain lah, mungkin yang dikenal juga nih oleh masyarakat di Lampung. Ya. Kalau untuk strategi dari PT KLTD sendiri nih, Ya. supaya bisa tetap di hati dan menjadi pilihan bagi masyarakat ya, sebagai tujuan destinasi wisata ini seperti apa strateginya Pak? Oke, strategi nomor satu, kita harus mau mendengar. Baik. Jadi mau menerima kritikan dan mau menerima masukan. Karena itu hal yang paling penting. Begitu kita mau mendengarkan dan menerima kritikan, kita selalu mau berimprovisasi atau terus membangun citra supaya kita jauh lebih baik ke depan. Karena apapun kalau mau tempatnya bagus, tempatnya indah, tapi kalau customer satisfaction-nya itu nggak dapet, susah. Nah makanya dari itu saya ajarkan semua tim kita alhamdulillah diajarkan untuk selalu mau mendengar dan mau berimprovisasi selalu gitu. Oke, jadi ada kuncinya adalah mendengarkan masukan ya, terutama dari para customer yang sudah datang, seperti apa responnya. Betul. Tapi sejauh ini fasilitas apa saja nih yang akan didapatkan oleh para customer, khususnya para Tribuners, ketika mereka mengunjungi kawasan Grand LT seperti hotel dan resortnya, ataupun pantai and beach-nya, apa saja yang disediakan Pak? Kalau kita bicara Grand LT sekarang mungkin teman-teman yang udah pernah, setiap tahun tuh kita selalu ada tempat-tempat baru atau mainan-mainan baru. Tahun ini aja kita sekarang udah melakukan perubahan interior di beberapa kamar dan villa. Kita juga sekarang tambahkan ada trek lari. Jadi buat teman-teman atau Pak Tribuners yang mau berlari pagi, senam, kita ada. Senam pagi pun ada, besok pun kalau nggak salah kayaknya ada aerobik gitu. Kita setiap setiap weekend kita ada aerobik juga. Jadi itu salah satu tambahan dari kita. Tapi kita juga punya mainan-mainan tambahan, ada banana boat kita punya. Kita juga bisa keliling teluk dan bisa snorkeling di situ. Kita juga sekarang punya sepeda listrik. Jadi keliling-keliling 14 hektar karena kawasan kita 14 hektar ada sepeda listriknya. Ada sepeda biasanya juga ada mobil listrik di mana anak-anak kecil maupun bapaknya bisa satu mobil. Lucu gitu. Dan kita mungkin satu-satunya villa yang kalau ngerasa kejauhan kita punya mobil golf. Jadi dari ballroom atau dari lobby mau ke villa bisa pakai mobil golf, nggak usah capek-capek. Betul sekali. Kemarin Mutiara sudah nyobain Pak. Memang luar biasa sekali sih. Enak ya. Dan pas melihat suasana villanya adem banget. Terima kasih. Luar biasa sekali pokoknya, interiornya benar-benar kekinian, bisa dikatakan seperti itu. Makasih. Estetik ya kalau kata anak sekarang. Estetik. Tahun depan jangan lupa, tahun depan kita mau nambah lagi sampai 100 kamar. Wah luar biasa. Jadi tahun depan tunggu kita. Tahun depan ada 100 kamar lagi, mau akan ada ballroom lagi lebih bagus lagi. Oke, wah ini Tribuners yang suka liburan ya, akhir pekan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ataupun sama orang-orang kantor ya, boleh banget nih Grand LT ini menjadi salah satu solusi pilihan destinasinya ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya healing. Iya betul sekali. Di Grand LT. Healing atau staycation ya. Iya karena kan sekarang kalau misalkan berbau estetik biasanya anak-anak muda bahkan orang dewasa pun sekarang nyari tempat yang estetik katanya ya, Instagramable gitu kan. Nah ini kan kalau misalkan dikatakan Grand LT ini agak masuk ke dalam, nah aksesnya bagaimana ini kalau misalkan kita dari Pelabuhan Bakauheni mau kita punya dua akses. Kalau kita dari Bakauheni itu kita keluar di Kalianda. Kalau kita dari Lampung itu keluarnya di Sidomulyo. Sidomulyo. Tol Tol Sidomulyo gitu. Nah kalau dari Bakauheni sendiri hanya 45 menit. Kalau dari Lampung mungkin 1 jam. Nah dari situ masuk sekitar mungkin 10 menit lagi lah gitu masuk ke dalam. Tapi view-nya kita tuh karena 7 km pantai, wah sangat menyegarkan lah. Jadi dengan perjalanan yang tadi 1 jam 45 menit itu terbayarkan lah ya, pas sudah datang langsung ke Grand LT-nya, menyaksikan view-nya ya Pak Reza ya. Belum lagi begitu masuk, pantai-pantai kita beach club itu banyak. Ada Pantai Bagus, tadi ada Aruna, ada M Beach. Nah itu bisa dinikmati semua tuh. Nah kelasnya pun beda-beda. Dari yang paling murah itu Pantai Bagus, sampai paling mahal M Beach. Jadi terserah semua kelas menyesuaikan budget ya. Dan masing-masing punya ciri khas masing-masing. Apa aja itu Pak kalau boleh tahu ciri khasnya? Di Pantai Bagus itu paling indah ngelihat sunset sama sunrise. Harga paling murah. Silahkan cek sendiri. Yang penasaran langsung cek aja ya di Instagram. Tapi hiburannya lagi-lagi ada sepeda listrik sama mobil listrik di situ.
Kalau di M Beach lebih banyak lagi, ada spot fotonya, ada restorannya, ada glampingnya, itu paling lengkap lah M Beach. Nanti kita juga mau bikin villa-villa di pinggir danaunya. Gitu. Nah itu M Beach. Aruna juga sama, tempatnya lebih instagramable karena lebih anak muda, jadi back to nature tempatnya. Banyak tuh. Gitu, segala kelas ada, jadi tinggal pilih. Segala kelas tinggal milih menyesuaikan budget dari Tribuners nih ya, kalau misalkan mau berkunjung ya. Oke, keren sekali nih Tribuners. Jadi banyak sekali pilihannya ternyata Tribuners. Nggak usah takut kalau misalkan harganya kemahalan atau gimana, karena semuanya bagus. Jadi Tribuners bisa menyesuaikan dengan isi kantong ya. Betul sekali. Nah itu tadi benar-benar Grand LT ini istilahnya menawarkan sesuai dengan kebutuhannya dari Tribuners di rumah nih. Keren sekali. Nah ini kalau misalkan berbicara tentang PT KLTD, apa pengembangan yang akan dilakukan ke depannya, Pak? Oke, tadi saya bicara tahun ini aja kita memiliki luas tanah sekitar 352. Kalau kita bicara ke depan, kita mau bangun kita mau menguasai hingga 500 hektar. Apa sih? Kenapa sih harus 500 hektar? Saya ngelihat setelah pandemi ini Bandar Lampung khususnya kita lihat pertumbuhan ekonominya mungkin paling tinggi secara nasional. Dan kita lihat juga hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5-nya bermunculan. Lampung ini menjadi hubnya Sumatera. Jadi apalagi saya lihat Bakahuni, tadi pagi saya kesini penuhnya kayak apa? Iya, luar biasa sekali. Antrinya parah gitu. Parah tuh dalam hal yang positif ya. Maksudnya parah karena ternyata segitu antusiasmenya orang dari Jawa mau ke Sumatera maupun orang Sumatera mau ke Jawa. Nah disinilah saatnya setelah pandemi COVID ini saya lihat euforia masyarakat udah mulai terjadi. Pariwisata tulang punggungnya Indonesia dan mungkin suatu negara. Saya pikir saatnya kita di KLTD untuk mengembangkan Kalianda. Kenapa 500? Supaya economic scale-nya masuk, supaya kita bisa bikin beach club lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Kita mau bikin konsep-konsep yang ada di Bali maupun ada di Jakarta. Ini mungkin tunggu tanggal mainnya karena 2024 akan ada beach club baru. 2020 tahun depan akan ada beach club baru. Kita akan ada tematik theme park di pinggir laut. Ini saya copy dari di California dari Amerika. Nah, namanya Jungle Sea. Kenapa? Karena kita kebetulan saya memimpin beberapa perusahaan Jungle Series. Di Bogor ada The Jungle, di Sentul ada Jungle Land. Nah, ini kita combine theme park ini dan water parknya di pinggir laut. Makanya kita namain Jungle Sea. 14 hektar. Mainannya cukup banyak, ada 15 mainan seru, saya nggak mau bocorin. Waduh, padahal kita penasaran nih Tribuners ini ya. Tahun depan nanti pokoknya insya Allah di Lebaran tahun depan akan jadi. Tunggu untuk tanggal mainnya dari kita. Lebaran itu tahun depan. Itu kita baru bicara theme park. Kita juga akan ngebangun beberapa villa-villa. Saya lihat demand-nya villa sekarang udah mulai bermunculan. Saya ngeliat di sini mungkin ada Tegalmas, ada beberapa gitu. Nah kita mau copy dari mungkin di Jakarta dan namanya Pantai Indah Kapuk. Iya, jadi terkenal sekali itu ya. Nah, ternyata orang-orang Palembang, orang-orang Lampung membutuhkan villa-villa pinggir laut. Dan ini yang kita mau provide di tahun depan. Kalau boleh tahu untuk villanya sendiri akan di mana ini kira-kira dibangunnya? Persis di sebelah Grand LT, pantainya paling bagus, sebelah Grand LT, sunset sama sunrise-nya paling bagus. Dapet ya? Dapet semuanya. Apa ya bisa dikatakan itu adalah momen yang paling dinantikan. Momen paling dinantikan gitu. Untuk foto-foto upload di media sosial. Betul. Tunggu tanggal mainnya juga. Insya Allah tahun depan akan banyak lagi. Oke, jadi sejauh ini lagi proses pengembangan. Pengembangan. Dan targetnya 2024 akan rampung dan diresmikan. Ya, betul. Dan terus sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi kita mau Kalianda ini jadi legasinya PT KLTD, tapi juga jadi satu tempat monumental untuk Bandar Lampung. Jadi semua orang tahu apa yang kita buat gitu. Oke, jadi bisa dikatakan kalau orang ke Lampung langsung kepengennya ke situ tujuannya ya. Kita namakan KNR, Krakatau Nirwana Resort. Oke, Krakatau Nirwana Resort. Gitu. Nanti kalau misalkan Pak Reza, sedikit bocoran bolehlah kasih ke Tribuners. Kalau misalkan nanti sudah diresmikan pengembangan yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Reza pada tahun 2024, nanti pas awal diresmikan bakal ada diskon atau promo-promo nggak sih Pak Reza? Pasti besar-besaran. Waduh. Buat Mbak, silahkan telepon. Pasti gratis.
Siap. Nah ini kan karena kan biasanya kalau warga-warga Lampung ataupun warga Indonesia lah suka kan dengan diskon atau promo gitu kan. Pasti. Nanti akan ada diskon besar-besaran, ada mungkin buy one get one, pasti ada bulan-bulan yang menarik buat teman-teman. Even hadiah pun akan kita berikan. Ya, luar biasa sekali ini ya Pak Reza. Jadi Tribuners di rumah ini bisa nantikan ya di 2024 mendatang, kira-kira beberapa bulan lagi lah kita. Tinggal beberapa bulan lagi loh. Hitungannya tinggal beberapa bulan lagi kita akan menyaksikan bersama-sama ya seperti apa pengembangan yang dilakukan oleh PT KLTD di Lampung Selatan yang seperti ini akan viral ini Pak Reza karena kan the one and only, saya bisa dikatakan yang pertama ya di Lampung ya. Dan jadi legasinya Lampung. Legasinya Lampung, nah itu tadi poinnya. Nah Pak Reza, ini kan tadi Pak Reza sudah berbicara tentang pengembangan yang akan dilakukan oleh PT dari KLTD sendiri seperti apa, akan membangun villa, memperluas lahan yang tadinya 350 hektar menjadi 500 hektar dan sebagainya Pak. Lalu kalau untuk strategi mengenalkan area kalian dan Nirwana Resort yang supaya menjadi pilihan masyarakat itu seperti apa Pak di zaman saat ini? Zaman saat ini otomatis satu, quality harus kita jaga terus. Tadi kedua, customer satisfaction harus kita jaga. Nah ketiga tadi semua keluhan, semua masukan mesti kita dengarkan karena udah beda nih zamannya dulu ada namanya Replita, rencana pembangunan 5 tahun 5 tahun masih bisa berkembang. Kalau sekarang anak muda tuh cepat sekali, setahun berikutnya udah berubah, udah gadget juga udah berubah. Dulu Facebook, sekarang dulu Facebook dulu Instagram, sekarang udah pindah TikTok. Itu kan hanya dalam tahunan. Nah maka dari itu kita harus terus berinovasi, harus cepat mengikuti perkembangan zaman gitu. Itu yang kita coba terapkan supaya kita terus bisa mengikuti keberadaan zaman. Oke, jadi salah satu strateginya bisa dikatakan memanfaatkan adanya digitalisasi ya Pak, betul. Media sosial, jadi promosi, membuat konten khususnya ya, seperti itu ya Pak Reza? Betul. Oke, nah ada nggak sih Pak kira-kira kedepannya itu akan bekerja sama mungkin? Ini kan kalau berbicara tentang media sosial ya, kita beralih dulu nih ya. Kalau misalkan berbicara tentang media sosial itu kan kadang banyak sekali zaman sekarang ini perusahaan yang mengajak kolaborasi nih, ada selebgram, seleb TikTok. Nah kedepannya kalau misalkan dari Nirwana Resort ini seperti apa Pak? Akan berkolaborasi kah atau seperti kita sampai saat ini aja mungkin kalau lihat di Instagramnya Grand LT, M Beach maupun Pantai Bagus, tim kita udah memberikan satu paket, kayaknya hampir setiap bulan tuh pasti ada artis-artis lumayan terkenal maupun selebgram lumayan terkenal sih gitu. Kita udah berkolaborasi. Udah lumayan gitu. Followersnya lah ya. Insya Allah gitu. Karena target saya ke teman-teman pokoknya Instagram sama TikTok tuh follower kita tambahnya harus ribuan lah per bulan gitu. Nah kita membutuhkan mereka, memang harus berkolaborasi dengan mereka. Iya betul sekali karena memang dan dengan Tribun juga. Iya pasti. Betul sekali karena di zaman era digitalisasi ini peran media sosial itu luar biasa sekali ya Pak. Betul sekali. Terutama kalau misalkan target dari Pak Reza ini adalah kalangan anak-anak muda ya, kalangan milenial dan juga Gen Z ya. Itu luar biasa sekali harus memanfaatkan media sosial. Nah Pak Reza sejauh ini selain di Lampung tadi kan Pak Reza udah sempat singgung sedikit nih perusahaan yang memang Pak Reza kelola nih. Apa saja Pak selain yang tadi Bapak sudah sebutkan? Wah. Kalau boleh tahu nih. Yang singkat aja ya, kalau nggak kepanjangan. Iya, saking banyak ini berarti Pak Reza. Mungkin saya lebih fokus kita bicara pariwisata aja. Kalau kita bicara Jakarta, kita sekarang saya kebetulan menangani beberapa theme park. Theme parknya itu yaitu Jungleland sama Jungleland, The Jungle sama Rivera. Jungleland itu di Sentul, theme park di luas tanah 35 hektar. Saat ini dikunjungi 2 juta orang per tahun. Kalau The Jungle itu water park gitu kan, kita mungkin salah satu yang punya kolam air panas sama kolam wave ya, ombak ya buatan itu. Sama Rivera itu lebih outbound activity gitu. Nah kalau kedua saya juga menangani beberapa hotel, salah satunya Hotel Aston di Bogor dan Grand LT. Dan saya juga memiliki satu tempat bermain namanya Play Park di daerah Kemang gitu. Jadi memang kalau pariwisata mungkin 15 tahun terakhir ini itu yang kita pegang sih sama hotel gitu. Banyak juga ya Pak. Ini istilahnya baru sedikitnya ya yang Bapak ceritakan sedikit yang saya bocorin. Oh iya, sedikit yang dibocorin ternyata. Wah, luar biasa sekali. Nah, itu dengan banyaknya perusahaan bisa dikatakan seperti itu yang Bapak kelola khususnya di bidang pariwisata. Pengembangan apa saja Pak yang sudah dilakukan saat ini?
Saat ini yang pasti kalau kita bicara Jungle Land di Sentul, ini Sentul sekarang juga lagi mulai berkembang ya. Berkembangnya malah sangat pesat sekali gitu. Kita dulu 1,5 juta, tahun ini kita bisa dikunjungi 2 juta orang. Jadi rumusnya theme park atau tempat pariwisata itu setiap tahun kita mesti punya wahana baru. Oke, ada inovasi ya? Ada inovasi, ya inovasi baru. Jadi untuk Jungle Land sendiri kita punya 4 mainan wahana baru lah. Ada tempat spot foto baru, ada wahana barunya gitu. Itu yang kita kembangkan sekarang. Kalau kita bicara The Jungle Bogor, water park Bogor itu kita baru punya namanya Jungle Beach. Jadi kita konsep pantai tapi di tengah kota Bogor. Oke. Lucu juga nih. Nah, gara-gara kita punya itu konsep baru itu juga sama dari 1,8 juta orang per tahun, sekarang naik sampai 2,2 juta orang per tahun gitu. Nah, itu inovasi baru kita. Nah, Rivera itu yang terbaru. Rivera itu baru mau kita resmikan di Oktober. Oktober nanti? Oktober ini. Jadi sebelumnya dikunjungi sampai 1.000-an orang. Target kita mau 2.000 sampai 3.000 orang gitu per hari. Nah, ini lebih kita mengangkat alamnya karena di Rivera ini namanya Rivera itu dari river. Jadi sebelahnya sungai. Ya. Jadi situ benar-benar tematiknya itu outbound, ada tubing tuh yang pakai ban ya di sungai. Kita ada flying fox terpanjang 85 meter, ada 2 lagi 85 meter dan 60 meter, jadi buat anak-anak bisa buat dewasa bisa karena terpanjang. Terus kita juga ada dancing fountain atau air mancurnya bisa nari, jadi per jamnya nanti bisa nari gitu. Dan ada lampunya gitu. Jadi inilah destinasi wisata ini yang kita coba untuk mengikuti perkembangan zaman, karena anak-anak sekarang tuh pengennya Instagramable, terus out of the box katanya gitu kan. Jadi kalau dia mau pacaran tuh nikmatinnya nggak cuma makan katanya gitu kan. Nah, itu yang kita coba. Jadi memang tahun ini tahunnya kita memang berkembang lumayan pesat ngikuti perkembangan zaman juga. Alhamdulillah sih semuanya seru lah gitu. Iya, seru sekali karena berhubungan dengan pariwisata. Nah, tapi Pak Reza, selama Pak Reza ini melakukan pengembangan dan mengelola beberapa perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang pariwisata ya Pak, apa tantangan yang paling bisa dikatakan paling menantang dan paling berat Pak yang dialami saat ini? Paling berat tuh sebenarnya manusianya, SDM-nya, karena kita harus menempatkan SDM itu sebagai aset kita. Nah, ini kan aset kita itu kan berarti mesti kita sayang-sayang ya. Kalau semakin kita sayang, semakin naik nih harga si asetnya gitu kan. Nah, aset kita itu di perusahaan itulah yang selalu harus kita update terus. Tadi balik lagi karena zaman itu udah mulai berubah cepat. Kalau dulu yang 5 tahun sekarang nggak bisa. Makanya training selalu saya berikan, tadi saya bilang semua karyawan tuh harus mau mendengar dan menerima kritikan. Itu, dan mau membuka wawasan. Karena apapun yang kita buat pasti akan ada kompetitor, tapi akan ada satu lagi hal-hal yang baru dan kita harus bisa nerima itu dengan lapang dada dan terbuka. Jadi gitu. SDM-nya harus upgrade terus. Nah, itu tantangan terbesar. Saya rasa bukan saya sih, semua bisnis pasti SDM-nya menjadi satu aset yang penting yang untuk kita harus terus kolaborasi. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang internal ya dari perusahaan sendiri terkait dengan fasilitasnya, terus juga tantangannya. Nah, kalau ini kan pastinya ketika perusahaan bergerak di bidang pariwisata, contohnya tentunya akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah. Menurut Pak Reza sendiri, bagaimana sih Pak peran pemerintah untuk mendukung destinasi wisata, khususnya kalau misalkan di perusahaan KLTD ini Pak? Wah, di era Pak Jokowi ini saya sangat bahagia sekali ya, karena supportnya terutama Kementerian Pariwisata Parekraf ya di bawahnya Pak Sandi, kita sangat disupport sekali karena kita beberapa kali mendapat undangan juga, mendapat support dari beliau gitu. Ya saya bahagia lah pokoknya 10 tahun terakhir ini kepemimpinan Pak Jokowi itu membuat banyak perubahan-perubahan, nggak hanya di Kalianda, tapi kita lihat di Borobudur sekarang berubah. Kita lihat Mandalika sekarang berubah gitu kan. Jadi saya sangat support sekali sih gitu. Jadi terasa ya dengan adanya peran pemerintah yang luar biasa mendukung gerakan ataupun program yang memang memajukan pariwisata tidak hanya di Lampung tapi seluruh Indonesia merasakannya ya Pak Reza ya. Lalu harapan kedepannya nih untuk pemerintah Indonesia seperti apa Pak? Nah ini kan udah zamannya kampanye. Ngeri juga nih kalau ngomong. Tapi secara garis besar aja Pak. Harapan kita sebagai pengusaha satu sih, siapapun yang menang, siapapun yang disupport sama rakyat, harapan kita apa yang udah dilakukan bagus ini selama ini tuh bisa diteruskan, itu aja gitu, dan dimudahkan segala urusannya. Sekarang udah mudah,
Tapi kalau lebih dimudahkan lagi, alangkah baiknya. Oke. Gitu. Salah satunya mungkin perkara administratif ya, biar Betul. nggak bertele-tele kali ya. Betul. Walaupun sekarang udah lumayan bagus, tapi kalau bisa disimplify lagi, buat kita pengusaha tuh lebih Kenapa enak. tidak gitu Kenapa ya? tidak, gitu. Oke. Lebih terbuka lah gitu, lebih enak gitu. Oke, nah menarik lagi. Tadi kan Pak Reza juga sempat menyebutkan mengajak atau berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Ya. Nah sejauh ini Pak, apa Ya. yang sudah Pak Reza lakukan untuk mengajak pengusaha lokal? Contohnya tadi di Lampung sudah disebutkan. Nah, dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah Bapak kelola seperti apa Pak bentuknya? Sorry, kita bicara KLTD atau secara seluruh? KLTD secara keseluruhan Pak. Oh, kalau KLTD secara keseluruhan banyak ya. Jadi kayak kita bicara pariwisata itu kan, kalau kita bicara beach club aja itu di dalamnya pasti ada F&B-nya. Itu kita udah pasti mengajak F&B lokal. Kita mengajak UMKM lokal. Itu dari F&B-nya. Belum lagi dari suppliernya. Di situ kan ada supplier makanan, supplier minuman dan segala macam, supplier air, malah air lokal itu juga kita pasti mengajak pengusaha lokal juga gitu. Bicara hotel juga sama gitu. Kita juga mengajak vendor-vendor lokal juga. Jadi sebenarnya tujuan kita membuka ini usaha-usaha ini bukan hanya membuka peluang kerja untuk warga sekitar dan warga Lampung pada khususnya, juga kita ingin mengajak para pengusaha-pengusaha lokal supaya ini kan produk lokal dari Lampung untuk Lampung gitu, kita pengennya begitu sih. Kayak negara demokrasi ya, dari kita kalau kita ya betul. Nah, ini di penghujung podcast Pak Reza bisa disampaikan nih seperti apa harapannya untuk perusahaan KLTD sendiri yang Pak Reza kelola, dan juga harapannya untuk masyarakat Lampung supaya mungkin bisa lebih interest lagi nih untuk menjadikan PT KLTD seperti Grand LT, M Beach dan juga Pantai Bagus ini sebagai salah satu destinasi pilihan mereka, Pak. Harapan saya otomatis kita selalu membuka telinga dan membuka hati, beri masukan yang banyak buat kita, apapun komennya kita terima gitu kan. Yang penting untuk kemajuan kita bersama. KLTD itu nggak bisa bekerja atau nggak bisa berkembang tanpa tamu-tamu yang begitu banyaknya. Jadi harapan kita, tujuan kita cuma satu, kita ingin maju, bukan hanya perusahaannya, tapi ingin memajukan Bandar Lampung sendiri. Jadi harapan kita, cintailah produk-produk kita, produk Lampung gitu. Daripada jauh-jauh ke Bali, sekarang saya udah provide beberapa tempat-tempat, kedepannya akan terus. Datang dulu ke tempat kita sebelum ke Bali dong, datang kita dulu sebelum ke Jakarta dong, gitu. Pengennya begitu, gitu. Cintai dulu produk Lampungnya lah. Gitu. Jadi cintai dulu nih wisata yang ada di Lampung ya, baru nih ke provinsi lainnya. Betul. Karena saya sedih loh. Kemarin saya ketemu beberapa sahabat-sahabat di Bandar Lampung, gitu kan. Saya cerita mengenai Grand LT maupun M Beach gitu. Mereka udah usia mungkin udah late 40 lah gitu. Mereka kaget gitu loh. Emang ada yang bagus ya gitu. Terus saya ajak kan, ternyata saya terakhir kesini zaman pacaran, jadi masih umur 20-an. Iya, belum lihat pengembangan sekarang seperti mereka apa. kaget gitu, karena selama ini mereka ngerasa kayaknya yang bagus enak, karena mungkin karena tol juga ya, jadi mereka lebih pilih ke Jakarta, ke Pantai Indah Kapuk, ke Ancol gitu. Mereka lupa bahwa nih di kotanya mereka nih masih banyak yang bagus-bagus loh gitu. Nah itu harapan kita, coba pengennya dari Lampung untuk Lampung, yuk ke Lampung dulu, yuk ke Kalianda dulu yuk gitu. Sebelum ke provinsi lain ya. Tadi dengar dari Pak Reza ya, ini akan ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan dan terinspirasi dari Bali dan Pantai Indah Kapuk tadi ya Pak ya. Oke, jadi kita tunggu nih Tribuners ya, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Reza bersama dengan timnya tentunya. Semoga bisa memajukan pariwisata Lampung ya Pak Reza ya. Doanya. Dan Tribuners juga bisa mendukung perusahaan pariwisata yang bergerak dalam bidang pariwisata ini dengan mengunjungi, terus juga diupload di media sosial biar terkenal ya. Nah, Tribuners juga nih ya, kalau misalkan ada yang penasaran seperti apa Grand LT, seperti apa M Beach, bisa langsung di follow di Instagramnya. Kalau misalkan Grand LT itu ada di @LT_Krakatoa, terus kalau M Beach itu ada @MBeachLampung, terus Pantai Bagus ini ada di @bagus_beachwalk. Nah langsung aja disimak ya di Instagram Tribuners. Thank you, makasih. Terima kasih juga Pak Reza atas waktunya dan juga terima kasih. Sharing pengalamannya ini luar biasa sekali tentunya nih Pak. Terima kasih, saya juga. Sukses selalu untuk Amin. Pak Reza dan juga perusahaannya, dan semoga Tribuners di rumah ini semakin tertarik lagi dengan pariwisata di Lampung, memajukan pariwisata di Lampung ya Tribuners tentunya. Baik Pak Reza, sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu untuk segala kegiatan dan programnya ya Pak Reza. Thank you so much, terima kasih banyak.
Oke, Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Pak Reza yang sudah menemani kita di podcast kali ini. Nggak kerasa ini udah lama juga kita ngobrol ya. Dan semoga Tribuners, khususnya warga Lampung, bisa mendukung pariwisata yang ada di Lampung dengan sering mengunjungi dan juga mengupload di media sosialnya supaya wisata di Lampung ini lebih terkenal nih Tribuners. Baiklah, mungkin itu saja Tribuners podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.